Nehemia 9 ayat 1 sampai 20. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Huni, Serepya, Bani, dan Kenani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasabnea, Serepya, Hodia, Sebanya, dan Petahya, orang-orang Lewi itu. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit, segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Engkaulah Tuhan, Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim, dan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu, dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir, dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Teberau. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Firaun dan semua pegawainya serta seluruh rakyat negerinya. Karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian engkau telah memasyurkan namamu sebagaimana nyata hari ini. Di hadapan mereka engkau membelah laut, sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam seperti batu ke air yang dahsyat. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga kau beritahukan kepada mereka sabatmu yang kudus dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan hukummu dengan perantaraan Musa hambamu. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar dan air. Kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Tetapi mereka nenek moyang kami itu bertindak angkuh dan bersih tegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintahmu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersih tegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi engkaulah Allah yang suci mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan yang berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Allahmu yang menuntut engkau keluar dari Mesir, dan berbuat nista yang besar, engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Silakan Bunda. Baik, Pak Peng. Nehemia 9 ayat 21 sampai 38. Demikian firman Tuhan. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun.
Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Engkau menyerahkan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa, dan membagikan itu kepada mereka sebagai daerah perbatasan. Sebab mereka duduki tanah dari Sihon, raja negeri Hesbon, dan tanah dari Og, raja negeri Basan. Engkau membuat anak-anak mereka menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit, dan membawa mereka ke tanah yang kau suruh kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki. Lalu anak-anak itu memasuki dan menduduki tanah itu, dan engkau menundukkan di hadapan mereka penduduk tanah itu, yakni orang-orang Kanaan, menduduki tanah-tanah. Engkau mendudukan di hadapan mereka penduduk tanah itu, yakni orang-orang Kanaan, dan menyerahkan orang-orang itu, baik raja-raja mereka maupun bangsa-bangsa tanah itu, ke tangan mereka, supaya orang-orang itu diperlakukan sekehendak hati mereka. Mereka merebut kota-kota yang berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik, tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur, dan kebun-kebun zaitun, dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk. Mereka hidup mewah karena kebaikan-Mu yang besar. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadap-Mu. Mereka membelakangi hukum-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Lalu Engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka, dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu. Lalu Engkau mendengar dari langit karena kasih sayang-Mu yang besar. Kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Tetapi begitu mereka mendapat keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapan-Mu, dan Engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu, dan Engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayang-Mu. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu. Tapi mereka bertindak angkuh. Mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu. Dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan. Mereka bersitegang leher dan tidak mau dengar. Namun bertahun-tahun lamanya Engkau melanjutkan sabar-Mu terhadap mereka. Dengan Roh-Mu Engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabi-Mu, tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga Engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa segala negeri. Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali, dan tidak meninggalkan mereka, karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Sekarang, ya Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya, janganlah Kau pandang remeh segala kesusahan yang telah dialami oleh kami, oleh raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi kami, dan nenek moyang kami, ya, oleh seluruh umat-Mu sejak zaman raja-raja Asyur sampai hari ini. Tetapi Engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena Engkau berlaku setia dan kamilah berbuat fasik. Juga raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, dan nenek moyang kami tidak melakukan hukum-Mu. Mereka tidak memperhatikan perintah-perintah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu yang Kau berikan kepada mereka. Dalam kedudukan sebagai raja, mereka tidak mau beribadah kepadamu. Walaupun Engkau mengaruniakan kepada mereka banyak kebaikan yang telah menyediakan bagi mereka tanah yang luas dan subur, mereka tidak berbalik
dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Lihatlah, sekarang ini kami adalah budak. Ya, di tanah yang kau berikan kepada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya dan segala kekayaannya. Kami ini adalah budak. Tanah itu menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah kau tetapkan atas kami. Karena dosa-dosa kami, mereka itu memerintah sekehendak hati atas diri kami dan ternak kami, sehingga kami dalam kesesakan besar. Berdasarkan semua ini, kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan dibubuhi materai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami, dan para imam-imam kami. Demikian firman Tuhan. Surat Petrus yang kedua, pasal 2 ayat 1 sampai 22. Salam dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Maaf Bu Rena, ayatnya salah. 2 Petrus, Bu. 2 Petrus pasal 2. Maaf Iya, tadi 2 karena Petrus 2 Petrus 2, Pak. 2 Petrus pasal 2 ayat 2 1 Petrus sampai 2. Iya. 2 Petrus Iya, 2 betul, kan? pasal 1 sampai 22. Karena tadi Iya, ada betul. toa, saya nggak bisa bekutik. Maaf. Bukannya udah benar, Pak? 2 Petrus 2, Bu. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 22. Ya, ini saya udah baca 2 Petrus 2. Ibu lihat di layar aja, Bu. Ya. Nabi-nabi dan guru-guru palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, memberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia, orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu
menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh hingga tidak segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memingkat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang tertutup. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya. Sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, dia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Amin. Terima kasih Bu Rena. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Berbahagialah orang yang pernah makan rica anjing dan rica babi. Ya. Wah, kalau Anda belum pernah rugi. Nah, tapi setelah kuliah saya bertobat, sudah tidak makan rica anjing karena saya tidak makan teman sendiri. Ya, nggak boleh ya. Hopeng itu nggak boleh ya. Nah, kita nggak boleh makan teman sendiri. Jadi saya sisanya makan babi saja, rica babi. Tapi, waduh, mumet kalau Anda kelakuannya seperti anjing dan babi. Nah, kalau kita doyan rica anjing dan rica babi, berbahagia. Apalagi kalau pernah ya makan masakan rica B1 B2-nya Oma Salangka. Waduh, itu khas Manado banget ya. Itu enak. Ya, saudaraku, ketika orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ini kembali ke Yerusalem, ya, maka terjadi pertobatan massal ketika firman Tuhan diberitakan.
Ya, ketika firman Tuhan dibacakan kemudian mereka bertobat. Nah, ini terjadi juga di zaman Raja Yosia ya. Ketika firman Torah Tuhan itu ditemukan kembali ya tahun 700-an itu ya, 720-an. Maka orang Israel bertobat. Itu terjadi juga di zaman hakim-hakim. Wah, pokoknya setiap kali ada firman Tuhan dibacakan, maka ada pertobatan. Ya. Nah, hanya memang hanya memang banyak sekali kita bertobat dengan tidak sungguh-sungguh. Pertobatan kita ini kelihatannya bertobat, tetapi kita nggak bertobat. Kelihatannya kita bertobat, tetapi pikiran kita entah di mana, mulut kita minta ampun. Saya ini dilatih terang benderang ya masalah tobat ini ya. Sampai apa ya yang namanya tobat itu. Saya ingat sekali ya, ada seorang hamba Tuhan yang terkenal sekali, ada seorang hamba Tuhan pendiri sebuah gereja yang besar ya. Kami cukup akrab, kemudian hamba Tuhan ini terjatuh dalam perzinahan. Yang namanya perzinahan itu tiap malam mangkali di Alexis coba. Terus saya bilang, loh bang enggak pernah ketemu saya di Alexis, saya panggilnya abang ya. Nah, beda 10 tahun, beda 11 tahun sama saya. Wah di lantai sekian. Loh, wah dalam hati, oh iya nggak level. Nggak level, orang dia bayar sendiri kan. Terus kan dibayarin kantor. Pantesan nggak level. Nggak ya, bercanda ya. Tetapi intinya, dia ngomong sama saya begini, pokoknya, Paul, itu pertama kali saya ketemu. Kita ketemu di kafe gitu kan, janjian ketemu di kafe. Saya lagi mau bikin acara radio sama dia. Bikin acara untuk bikin ini ya, mau acara radio. Nah, terus kita ngobrol-ngobrol, kita ketemu di kafe, gitu, dia cerita. Pokoknya Paul, ya, saya bilang sama Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya bertobat, saya nggak mau suruh kayak orang-orang begitu sampai mati-matian nggak berzina, wah sampai menyangkal, sampai begitu rupa ya, sampai orang-orang saka. Orang itu kalau sudah kecanduan seks, kecanduan obat, kecanduan game, itu kayak orang sakau itu ya, wah itu menderita sekali ya. Orang gelisah begitu ya, wah ini enggak aku. Kalau memang Tuhan mau tolong saya, biar Tuhan tolong saya. Terus setahun 2 tahun ya ketemu saya ngobrol-ngobrol, terus kita sebulan sekali dia nginep di rumah saya. Ya kemudian tiba-tiba ya dia bilang juga, nih Paul, ini rokok gua terakhir ya, ini lihat ya, gua nggak ngerokok lagi, dilempar rokoknya. Jadi hisap panjang-panjang, kita makan ronde, ya makan wedang ronde di pinggir jalan, terus buang. Ini pendeta terkenal sekali, hebat sekali ya, pendeta Mega Church. Terus dia bilang bulan depan aku mau remarry my wife. Dia bilang begitu kan, karena dia sudah pisah ranjang, tapi nggak pisah rumah gitu ya. Ya termasuknya pisah rumah karena dia tidak pernah di rumah gitu, nggak pernah di rumah, dia dalam sebulan seminggu di rumah saya, nanti seminggu di mana lagi ya. Jadi selama 2 tahun itu dia nyaris pulang ke rumah cuman naruh pakaian, ngambil lagi dia pergi gitu ya. Dan dia benar-benar remarry his wife ya, menikahi kembali istrinya. Nah kemudian dia bilang, kita nggak ketemu lagi ya Paul, sampai gua masuk di majalah Forbes, dia bilang begitu. Sampai sekarang masih belum ya, makanya nggak ketemu-ketemu. Nah, tapi saya terus belajar dari orang ini ya. Ini orang yang sangat militan. Saya mengenal banyak sekali pengajaran itu di masa remaja saya itu dari dia. Ya, dari dia. Kebanyakan dari dia. Orang ini begitu hebat sekali, dia punya hati Bapa, dia waduh ilmunya komplit. Nah, tapi dia sendiri akhirnya kacau hidupnya ya.
Saya juga sempat kacau. Bedanya dia lama, 12 tahun dia baru bertobat. Saya cukup 4 tahun saja. Dia 12 tahun ya. 12 tahun dalam pergumulannya. Nah, saudara, apa yang saya belajar dari orang ini? Orang ini ketika bertobat itu bertobatnya sungguh-sungguh. Ya. Dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan ketika dia pulih, wah itu dahsyat ya. Dia nginjili orang-orang muslim dengan caranya dia. Dia masuk ya, walaupun saya tetap lebih efektif, cara saya lebih efektif. Cuman dalam generasinya dia, ininya dia ya, dalam semua kroni-kroninya dia, nggak ada yang nginjili orang Islam kayak dia itu nggak ada. Baru dia nih yang nginjili orang Islam dengan beraninya ya. Dan dia banyak penuaian-penuaian, dia masuk dengan cara yang sangat baik sekali menjadi orang-orang ini. Ya, dia tahu ya, yang semua yang saya ajarkan ke Anda ini ya hampir mirip-mirip dengan dia ajarkan, ada cuman bedanya dia masih terikat dengan dogma. Kalau saya kan benar-benar sudah freestyle kan. Nah, kalau dia itu masih agak terikat dengan dogma ya. Waktu saya kenalkan pengajaran yang rabbinik itu tentang dosa, wah dia senang sekali ya. Tapi saya nggak tahu karena dia kan masih terikat dengan dogma. Jadi masih sedikit ada penolakan. Nah, tetapi yang saya belajar dari orang ini adalah komitmen, tentang komitmen. Dia tidak mau hidup di dalam kemunafikan, tapi dia hidup di dalam komitmen. Jadi saudara, saya melihat ketika orang bertobat, dia sebenarnya nggak tobat. Dia itu hanya merasa bersalah. Banyak orang menciptakan rasa bersalah buat dirinya tapi nggak bertobat beneran. Ya, akibatnya dia berulang kali, nanti udah berapa tahun kemudian dia lakukan lagi, nanti bertobat, nanti kapok, nanti kumat lagi, kumat lagi. Oh, saya tuh, ya Anda juga, yuk jujur, ya kan? Sebagian dari Anda begitu juga. Cuma kan Anda nggak, karena itu sudah biasa, jadi dianggap nggak cuma saya yang begitu, semua juga begitu, ya kan? Jadi lazim kan? Nah, kalau di ayat 14 itu, 2 Petrus ayat 14, mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang lemah, hati mereka telah terlatih. Hatinya itu seperti terlatih dalam keserakahan, coba. Ada orang-orang yang terlatih untuk menipu dirinya sendiri. Ya, tinggal diomongin pun, waduh, dia bisa sampai nangis-nangis ya. Wah, dia ciptakan rasa bersalah sampai dia ciptakan rasa bersalah itu dalam hatinya untuk dia nangis-nangis dan besok dia lakukan lagi. Ya kan, mau dia amarah yang tak terkendali, perzinahan, ya cabul itu ya. Terus apalagi kedengkian, pengkhianatan, itu tuh nyandu semua ya, fitnah, wah pokoknya perbuatan daging telah nyata, ya percideraan, perseteruan, ya pokoknya itu semua dilakukan, keserakahan, tamak, kikir, itu bisa, waduh saya merasa bersalah ya, tadi yang saya kasih ya orang ngemis tadi ya, saya merasa bersalah, wah, dia tunjukkan rasa bersalah, tapi ya karena saya pernah begitu, jadi saya ngerti ya orang tulus nggak tulus hatinya ya lama-lama, Allah kamu hatimu nggak lurus, nggak tulus kok. Bukan menghakimi ya, tapi memang hati-hati, jangan disampaikan juga karena nanti Anda menghakimi. Tapi kalau dalam hal ini saya hanya menilai buat sendiri, kamu nggak tulus kok. Ya karena saya pernah di sana, ya, jadi kenal tipikalnya. Ya. Wah, harusnya tadi bilang ya kamu ingatkan. Saya begini harusnya. Wah, itu oke tunggal ya saudara. Orang yang berpura-pura itu ya, berpura-pura menyesal, berpura-pura merasa bersalah. Wah, itu tuh sulit untuk bertobat, saudara. Sulit untuk bertobat. Makanya aletheia itu penting ya. Itu tadi ya, Yohanes 8 ayat 38, engkau akan mengetahui aletheia, dan aletheia itu akan memerdekakan.
Sebab kalau Anda tidak aletheia, ya bahkan saking mahirnya Anda berdusta, Anda nggak sadar kalau Anda sedang mendustai dirimu sendiri. Saking mahirnya engkau percaya dengan dustamu sendiri. Ya kan? Dan hidup di dalam dusta, itu dengan kata lain schizofren, kepribadian ganda. Orang saking percaya dengan dustanya, dia menghidupi dunia itu dengan dustanya, dengan peran yang berbeda-beda. Itu kepribadian ganda kan dalam suatu titik yang akut, yang tidak bisa terkontrol lagi, alter atau pribadi-pribadi ganda itu yang lain itu bisa membajak tiba-tiba, itulah ya. Dan dia nggak sadar kalau dia lagi dibajak kepribadian itu, dia pengen baik. Oh, banyak orang, ya, saya tahu semua orang juga pengen baik, cuman kepenginan itu kalah dengan hawa nafsunya, keserakahannya, ya kalah. Mengapa bisa kalah? Satu, karena dia biasa menipu dirinya sendiri. Tidak aletheia, ya, karena dia nggak aletheia. Itulah sebabnya penipuan-penipuan itu harus dihentikan dalam hidupmu. Capek, Anda akan lelah, dan akhirnya Anda akan menemukan satu titik, ya, Anda terjebak di dalam sistem penipuan kepada dirimu sendiri, tidak bisa lepas, masuk ke labirin penipuan. Ya, untuk membongkar satu penipuan, Anda harus membongkar yang lainnya. Nah, itu ya. Wah, kalau sudah begini, urusannya udah ruwet ya. Menurut saya sudah ruwet. Roh dusta itu loh. Roh dusta. Serem, saudara. Nah, kedua, saudara. Kenapa orang-orang bisa terjebak? Ya, dia bolak-balik. Karena sebenarnya dia memang belum lahir baru. Memang belum lahir baru. Dia udah dibaptis, Pak. Ya, semua dibaptis. Semua apa, dia baptis ikut-ikutan kok. Nggak ada kesungguhan hati buat dibaptis kok. Satu, karena dia nggak aletheia. Kedua, karena dia belum lahir baru. Dasarnya belum lahir baru. Ya, artinya roh itu belum menguasai hidupnya. Dia dengar firman Tuhan, kelihatannya dia bisa ngomong, kelihatannya dia ini, tetapi nggak nyambung semua yang dia ngomong, logikanya nggak masuk semua, logikanya di dalam Alkitab ya, remanya itu nggak dapet. Dia cuma tahu teorinya, ngomongnya pun akhirnya cuma apa, basa-basi. Ngomongnya itu hanya retorika. Nah, orang-orang gini nih bahaya ya. Orang-orang gini nih bisa membahayakan orang lain, tapi buat dirinya sendiri. Ya, dia nggak nyadar kalau dia belum lahir baru. Wah, tapi kenceng suaranya, dia khotbah di mana-mana, dia pamer-pamer seakan dia ini yang paling rohani, bahasa rohnya dengan kenceng sekali. Ya kan? Nah, itu karena belum lahir baru. Satu, Anda belum aletheia. Dua, karena belum lahir baru. Ya. Tetapi, ya, nah ini dia nih. Banyak orang-orang, ya, karena pergaulannya, lingkungan Anda, komunitas Anda adalah jemaat yang pura-pura. Karena tanpa sadar, Anda sedang dikelilingi oleh orang-orang yang suka berpura-pura. Orang-orang yang biasa menipu dirinya sendiri. Dan Anda adalah bagian dari itu. Sehingga yang itu Anda anggap lazim. Sudah biasa. Memang begitu, hidup nggak ada yang sempurna, nggak bisa. Oh, hati-hati. Hati-hati. Nanti suatu ketika Anda masuk di dalam dosa dan Anda nggak bisa lepas dari dosa itu, karena Anda belum lahir baru, ya. Tetapi Anda sudah mengetahui kebenarannya, Anda sudah tahu bocoran kebenarannya, tapi Anda menolak untuk lahir baru karena berbagai macam alasan. Alasannya banyak, segudang pokoknya. Alasannya pasti bisa nemu. Nah, makanya orang kalau mau ya datang kepada Tuhan Yesus itu ya, tadi sore kita membahas ibadah yang sejati ya. Nggak ada cara lain, Anda jaga hidupmu dalam kekudusan.
Kedua, diakonia. Ya. Nah, masalahnya bagaimana Pak menjaga hidup dalam kekudusan? Ya Anda harus baca firman Tuhan dan mulai diakonia. Kamu diakonia saja mau berangkat aja Anda nawarnya minta ampun kok. Alasannya banyak. Pokoknya. Nah, itu. Diawali dengan itu. Makanya lihat di ayat 14 itu ya. Keserakahan. Ya. Hati mereka terlatih dalam keserakahan. Untukku dan untukku. Untukku dan untukku. Pokoknya serakah ya serakah. Ya. Wah, itu serem saudara kalau Anda sudah melewati sampai hatinya terlatih untuk keserakahan, menipu dirimu sendiri, Anda nggak bisa lepas. Maka itu, mulailah hidup di dalam kasih yang sejati. Ya. Hidup dalam aletheia yang benar. Minta roh kelahiran baru. Dimulai dari Anda dengar logos, lakukan. Anda masih jatuh bangun, pokoknya dengar logos, lakukan. Terus berdiakonia, sehingga jadi rema nanti suatu hari. Sehingga Anda ngerti kunci-kunci dari rema itu, dan rema itu akan menguasai hidupmu. Ya kan? Dan Anda akan menjauhkan dari pergaulan yang buruk. Jangan kumpul sama orang-orang yang munafik ya. Yang ngomong bergaul, tapi jangan bergaul akrab dengan orang-orang munafik. Hindari. Ya, dah secukupnya saja. Karena nanti kalau Anda tiap hari ketemu begitu, Anda akan menjadi bagian dari mereka. Ya, orang-orang munafik ini yang itu kan sudah biasa. Ya kan? Tuhan ampuni. Enggak ya. Kekudusan itu adalah sebuah tekad. Karena mengkhususkan diri kita buat Tuhan. Roma 12 ayat 1 ibadah ya. Sembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan, itu ibadahmu yang sejati. Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang sejati dan tak bercacat celah adalah mengunjungi yatim piatu dan janda miskin dalam kesusahan mereka, serta menjaga diri kita tidak cemar oleh dunia. Makanya aletheia itu penting, nggak ada alasan lagi. Oke, nah saudara, maka Anda akan mengalami pertobatan yang sejati. Kalau enggak bisa. Ya nanti bolak-balik, nanti alasannya banyak. Akhirnya Anda nggak bisa balik. Akhirnya Anda nggak bisa balik. Ya, Anda yang mempermainkan kasih karunia itu, hati-hati. Anda bilang sama Tuhan, Tuhan aku ingin bertobat Tuhan. Anda yang masih berzina, Anda yang masih punya selingkuhan, Anda yang suka iri, Anda yang suka fitnah, Anda yang masih serakah, rakus dengan uang, akuin dulu. Akuin bahwa iya ada. Nah, kemudian Anda tahu bahwa itu tidak baik. Anda datang sama Tuhan, minta ampun, ya, dengan tulus, dengan aletheia. Anda bangun hidupmu dan mulai jauhi pergaulan yang buruk. Wah, saya tidak bisa hidup tanpa mereka begini. Alasannya banyak. Saya bisa. Ya, jangan takut kehilangan teman. Jangan takut kehilangan teman. Jauhi pergaulan yang buruk. Cukup dengan mereka itu interaksinya, pokoknya dagang ya udah dagang. Mau apa interaksinya? Nah, tapi kalau sudah, saya dulu kumpulnya sama orang punya istri 3 terus ya. Orang punya istri 2, istri 3, selingkuhan. Lama-lama kepengen nggak kepengen. Padahal saya cinta sekali dengan istri saya benar-benar, wow, tapi namanya pergaulan yang buruk. Teman-teman saya semuanya begitu semua. Perempuan apa segala macam, tiap hari saya tiap malam nongkrongnya di Alexis. Pergaulan yang buruk itu kan merusak ya semua sendi-sendimu. Nggak bisa dibohongin. Standar itu akan goyang. Nah, makanya tadi cerita ada Lot kan. Ada Lot. Lotnya kuat imannya, teguh. Tapi anak-anaknya kan enggak. Karena buat anak-anaknya lazim tinggal di Sodom Gomora. Sudah lazim incest, lesbian apa sudah lazim. Ya kan?
Maka itu saudara, pergaulan itu penting, komunitas itu penting. Komunitas harus komunitas yang berdiakonia, jangan komunitas yang suka pamer ya, jangan komunitas yang hedonisme, wah hati-hati, itu kan merusak hidupmu nanti. Gitu ya, jadi pertobatan itu ya Anda harus firm, jangan main-main dengan pertobatan yang kasih karunia. Ya, nanti Anda pikir Anda sudah diampuni, ternyata belum. Wah repot loh itu, belah itu. Tapi kalau Anda hidup di dalam alet ya, kemurnian hati, terus selalu berdiakonia, bermarturia, ya, dan menjauhi pergaulan yang tidak baik. Nanti Anda akan clear, jelas. Jernih. Iya ya, aku ini munafik ya. Langsung mikir. Langsung Anda komitmen, bikin, nah itu tadi ya, tindakan-tindakan komitmen, revival dalam hidupmu. Gitu ya. Tuhan Yesus memberkati.